kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari saudara, kita siapkan diri kita seperti biasa. Setiap pagi kita dahulukan Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Apa yang kau butuhkan hari ini Tuhan sudah siapkan ya. Karena itu mari dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita hampiri kekudusan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan dengan ucapan syukur bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga menyertai kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu yang besar, bukan kekuatan kami, bukan kehebatan kami, tetapi karena kemurahan-Mu saja kami ada hari ini. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa bergerak, masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan ada kekuatan baru. Kami akan masuki dunia kerja kami dengan seluruh kesibukan kami hari ini. Namun sebelumnya kami datang kepadamu. Kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Kami butuh penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami tidak akan melangkah tanpa penyertaan Tuhan di hari ini. Itu sebabnya Engkau tilik kerinduan kami. Buka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu. Apa yang hamba sampaikan, kiranya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, tolong subscribe channel ini. Saudara bisa share ya ke teman-teman di grup WA supaya mereka juga diberkati melalui firman Tuhan. Jangan lupa share ya, like, komen, aktifkan juga saudara ya lonceng notifikasi sehingga setiap kali ada video atau live streaming ya langsung ternotifikasi di layar HP saudara. Baik, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang nasib orang kikir. Haleluya. Saudara, jangan jadi orang kikir ya. Mari kita lihat 3 bagian Alkitab. Yang pertama di Amsal 23 ayat 6 dikatakan begini. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Wow, saudara ya. Jadi jangan makan ya roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Di Amsal 28, tadi di Amsal 23 ayat 6 ya. Sekarang di Amsal 28 ayat 22 dikatakan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Ya memang orang kikir itu selalu kaya ya saudara ya. Waduh, udah ya, orang kikir itu karena apa saudara? Dia perhitungan ya. Dan di sini dikatakan mereka itu tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Orang kikir itu karena takut kekurangan sesungguhnya ya. Nah saudara, dipertegas di sini, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Jadi yang kekurangan itu bukan orang yang memberi banyak ya. Bukan orang yang murah hati ya. Tetapi orang yang kikir justru akan selalu kekurangan. Nah di 1 Korintus pasal 6 ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nauzubillah min zalik, saudara ya. Ternyata orang kikir itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudaraku yang kekasih,
Saya ingat ada kisah tentang seorang yang kaya raya, tapi selalu jadi perbincangan di antara tetangga kanan dan kiri. Bukan karena dia orang kaya yang murah hati atau suka menolong, saudara. Sebaliknya, ia dikenal sebagai seorang kaya yang sangat teramat kikir. Tidak peduli terhadap orang lain, tidak mau berbagi, atau yang istilah populer Indonesia ini adalah bersedekah. Saudara, mungkin kalau orang kikir itu punya dalih begini, ini kan berhemat, nah kan? Nah, apakah kikir dan hemat itu sama? Saudara, bagi saya kikir dan hemat itu berbeda. Kikir sama artinya dengan pelit, Marco pelit, apa itu istilahnya? Sedangkan hemat ini memiliki sinonim ekonomis atau irit. Jadi orang hemat itu dia menerapkan teori ekonomi, ya kan? Nah, jadi saudara, jelas ada perbedaan antara kikir dan hemat, ya kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang salah kaprah menerapkan kedua kata sifat ini, yaitu kikir dan hemat. Maksud hati ingin berhemat, tapi malah jadi pelit atau kikir. Karena apa? Karena terlalu hemat. Nah, saudara, orang yang terlalu hemat ini akan menjadi kikir, menjadi pelit. Nah, kata kikir berarti terlalu hemat memakai harta bendanya. Iya. Kikir berarti terlalu hemat. Jadi hemat yang keterlaluan. Iya kan? Jadi orang kikir berarti terlalu hemat memakai harta bendanya. Karena itu saudara, Alkitab mengajarkan kita supaya memiliki kehati-hatian, ya. Dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Alkitab juga dengan tegas menyatakan bahwa orang yang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahkan Rasul Paulus secara terang-terangan melarang orang percaya untuk bergaul dengan orang kikir. Jadi saudara, orang kikir itu tidak akan tidak disukai di mana-mana, ya. Saudara suka nggak bergaul sama orang kikir? Ya, apalagi pendeta, ya kan? Pendeta juga nggak suka bergaul dengan orang kikir. Jangankan pendeta, Tuhan pun melarang kita. Haleluya. Tuhan melarang loh kita bergaul dengan orang kikir. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan dia, pergaulan yang buruk ini termasuk kebiasaan buruk nih, ya. Merusak kebiasaan yang baik. Saudara tadinya murah hati, saudara suka menolong, bergaul dengan orang kikir, saudara jadi kikir. Kenapa? Karena dia banyak dalilnya. Dia banyak dalil loh, banyak dalih-dalihnya itu. Ya banyak alasan-alasan dia itu banyak. Sehingga saudara pikir, ya benar juga ya, benar juga ya, benar juga ya. Akhirnya saudara jadi kikir deh. Iya, haleluya. Saudara, dikatakan tadi di Amsal 23 ayatnya yang ke-6, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Wow, saudara. Tuhan melarang kita untuk bergaul dengan orang kikir. Tuhan juga melarang kita makan roti orang kikir, karena dia hitung itu, saudara, ya. Dia hitung, ya. Nanti dia ingat, saudara, ya. Haleluya.
Nah, kikir adalah sifat buruk yang tidak boleh dimiliki oleh orang Kristen. Karena kikir justru akan membawa seseorang kepada kekurangan. Ya kan? Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ya kan? Jadi saudaraku yang kekasih, seorang kikir itu akan mengalami kekurangan bahkan kemiskinan. Ya saudara ya. Sebaliknya orang yang suka menyebar harta ini akan tetap bertambah kaya. Jadi ketika saudara memberi itu memperbesar keuntungan saudara. Tuhan ingat kok. Karena kalau saudara memberi kepada orang yang membutuhkan itu saudara mempiutangi Tuhan. Membuat Tuhan berutang kepada saudara. Tapi kalau orang kikir, jangankan pendeta saudara, Tuhan pun melarang kita untuk bergaul bahkan makan roti orang kikir. Nah saudara, kunci mengalami kelimpahan bukan dengan menghemat begitu rupa. Ya kan? Tetapi bermurah hati. Sebab kapasitas untuk menerima dari Tuhan, ya, kita menerima dari Tuhan itu bergantung penuh dari kapasitas untuk memberi. Makanya saya bilang di gereja jangan terapkan hukum ekonomi atau prinsip ekonomi. Iya kan? Karena prinsip ekonomi adalah memberi sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, yang besar. Tetapi kalau prinsip di di gereja kita harus terapkan prinsip Alkitabiah. Ini prinsip surga, prinsipnya Tuhan. Orang memberi banyak akan diberi banyak. Mereka tidak akan kekurangan loh. Saudara, kita baru dapat mengalami kelimpahan, dengar baik, apabila kita bermurah hati. Orang yang murah hati akan menuai banyak, saudara. Iya, dia akan menuai yang banyak. Kita lihat di 2 Korintus. Ya, saya akan bacakan. Di 2 Korintus pasalnya yang ke berapa itu ya? Ya 2 Korintus pasal yang ke-9, ya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Ya, ayatnya yang ke-6. Ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Sebab tidak mungkin ada tuaian apabila tidak ada benih yang ditabur. Orang yang murah hati menabur banyak. Itulah sebabnya ia akan menuai banyak juga. Sebab itu saudaraku yang kekasih, saya mau katakan dengar baik, jangan kikir deh. Jadilah orang yang murah hati. Karena orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Itu di Amsal 11 ayat 7. Jadi ketika saudara bermurah hati, sebetulnya saudara sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Ya. Dan Tuhan akan selalu memperhitungkan itu. Coba kita lihat tetangga dengan bersedekah. Saudara, ada orang ya, saya setiap tahun mendengar di televisi ya, melihat di televisi setiap tahun dia kepala desa loh di salah satu desa di Jawa Timur. Itu setiap tahun tidak kurang 8 miliar. Mengeluarkan 8 miliar untuk bersedekah.
Saudara kepala desa 8 miliar loh saudara. Karena memang ajaran itu, ajaran tetangga kita, ya itu yang akan dinikmati. Sesungguhnya juga Alkitab mengajarkan hal itu saudara. Cuman kita lebih banyak ya mengabaikan, mungkin karena kita tidak belajar baca Alkitab secara baik. Saudara, ada banyak orang Kristen yang kikirnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Tapi juga ada banyak orang Kristen saya jumpai yang murah hati. Ya, tapi yang murah hati kalau saya pikir itu bisa dihitung dengan jari saja ya. Lebih banyak itu yang pelit, markopelit ya, markopelit atau apa itu orang istilah ya. Nah saudara, mari kita diingatkan di awal 2023 jika saudara ingin menuai banyak di 2023 ini, saudara juga harus menerapkan prinsip surga, prinsip Alkitabiah, prinsip dari Tuhan. Ya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jika saudara punya kelebihan, marilah saudara bersedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Kalau saudara punya kelebihan lagi, ya kami Galilea membutuhkan ya saudara. Saya di sini ada beberapa kru ya saudara. Karena itu biarlah kita semakin hari semakin cerdas dalam melakukan firman Tuhan. Karena kedatangan Kristus kali kedua sudah semakin dekat. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih kami diingatkan hari ini untuk tidak menjadi kikir. Sebab Tuhan, Engkau melarang kami untuk bergaul dengan orang kikir. Sebab orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan-Mu. Bahkan orang kikir akan mengalami kekurangan bahkan kemiskinan. Kami juga tidak diizinkan Tuhan, dilarang oleh Tuhan untuk makan roti orang kikir. Kiranya kami tidak menjadi orang kikir tapi menjadi orang yang murah hati. Kami akan selalu menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk program misi, untuk hal-hal yang mengandung atau bersifat atau memiliki nilai-nilai kekekalan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun berada. Keuangan mereka diberkati, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan, usaha, suami istri, anak-anak, mantu, cucu, orang tua mereka diberkati semuanya. Hamba juga berdoa secara khusus untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan terus berkati Galilea Community of Christ supaya biaya operasional baik pembuatan konten, video, acara-acara live semuanya bisa teratasi. Dan setiap orang yang menabur untuk Yayasan Galilea, Tuhan perhatikan. Hamba doa untuk setiap mereka yang menabur. Tuhan berkati. Tuhan berkemurahan, Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Setiap rupiah yang mereka tabur di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, setiap dolar, euro yang mereka tabur, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda sesuai janji-Mu. Lebih daripada itu mereka tidak kekurangan. Tapi mereka hidup dalam kelimpahan, mereka tidak sakit-sakitan. Dan apa saja yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan
rahmat-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada